Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di channelnya Wong Sudrun. Karena banyak yang minta tips untuk perawatan merpati player khususnya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan tips perawatan player merpati. Jadi rawatan ini adalah rawatan ketika saya dulu main merpati dan sudah terbukti membawa merpati juara. Oke, jadi untuk kali ini sebenarnya masuknya tips and trick ya. Jadi tipsnya yaitu kalau ingin punya merpati juara, yang pertama harus punya merpati bagus dan berkualitas. Kemarin sudah saya terangkan di konten sebelumnya bagaimana caranya memilih merpati yang bagus dan berkualitas. Untuk yang kedua, perawatan itu meliputi penjemuran, pemberian makanan, dan bagaimana cara mengatasi merpati ketika di bok-bokan atau umbaran juga. Untuk yang ketiga, pelatihan cara untuk melatih biik kemarin di konten juga sudah saya terangkan, tinggal nanti saya terangkan untuk persiapan sebelum lomba atau ngeland sebelum lomba. Kemudian yang keempat, ini juga penting, etika di lapangan. Tetapi untuk kali ini saya akan membahas perawatan jemur. Gimana sih perawatan jemur dan apa fungsinya? Yang pertama, perawatan jemur sendiri fungsinya untuk mengganti latihan fisik ketika merpati tidak terbang. Cukup paham lah ya. Jadi perawatan jemur itu bukan untuk gaya-gayaan, ya mungkin membuat efek merpati menjadi sehat juga betul, tetapi yang paling pokok ketika kita menjemur merpati itu tujuan utamanya adalah untuk mengganti latihan fisik si merpati ketika tidak terbang. Oke, cara penjemurannya seperti apa nanti akan saya pisahkan ya, antara ketika perawatan jemur dengan perawatan ketika sudah jemur atau masuk ke bok-bokan. Jadi untuk perawatan jemur sendiri tentunya kan ada siklus cabut telur. Kalau saya misalkan cabut telur malam minggu, Seninnya hari Minggunya saya mandikan, tetapi mandikan secara full. Bahan yang untuk mandikan secara alaminya kemarin sudah saya bikinkan konten juga, atau mungkin punya cara lain nggak masalah. Kemudian sesudah hari Minggu kita masuk ke hari Seninnya. Hari Senin kita sudah mulai memasuki full jemur. Untuk yang dijemur apakah betinanya saja ataukah jantannya saja atau semuanya? Ya semuanya kalau bisa, karena untuk melatih fisik si betina juga, supaya kalau buat kelepek tidak mudah capek atau tidak mudah kendor. Kalau kendor nanti efeknya telat nelor. Nah, untuk cara penjemurannya sendiri, teman-teman bisa menggunakan kurungan seperti ini atau semacamnya, yang penting panasnya itu dapat. Kalau untuk kurungan jemur, atasnya ini masih kurang maksimal karena dia masih tertutupi oleh kayu. Kalau bisa saya sarankan yang pakai atasnya ini, kalau full jeruji juga full jeruji, kalau enggak pakai kurungan yang di bawah juga no problem. Terus berapa lama proses penjemuran? Proses penjemuran saya sarankan mulai dari matahari terbit, tetapi tidak terlalu pagi ya. Diusahakan sesudah matahari terbit, tetapi panasnya itu benar-benar udah dapat gitu loh, tidak hanya anget-anget gitu, tapi memang benar-benar udah panas. Kemudian berapa jam? Kurang lebih 5 jam. Untuk kalau sampai sore gimana Bang? Ya nggak apa-apa, cuman saya kurang suka kalau terlalu kelamaan menjemur merpati, karena efeknya nanti di merpati kayak kesannya ampang gitu loh. Jadi seolah-olah si merpati tahan, cuman di fisiknya itu kesannya ampang, atau membuat struktur si merpati ini terlalu kurang berisi.
dan pemulihannya nanti lama. Yang secukupnya saja kurang lebih 5 jam, karena kalau mengganti latihan fisik si merpati dengan jemur itu tidak semaksimal kalau kita melatih di dalam kondisi yang panas. Jadi makanya kita ambil tengah-tengahnya saja, kurang lebih 5 jam lah kita penjemuran. Untuk cara menjemurnya sendiri, jadi ini kita ibaratkan pagi hari ini ya, pagi hari merpati kan dalam posisi di bekupon. Nah, kita bisa ambil dulu merpatinya. Ini kalau mau masa jemur ya, kita ambil merpatinya seperti ini. Usahakan kalau malam sudah dikawinkan merpati dimasukkan ke dalam bekupon. Nah, kita ambil. Kemudian kalau teman-teman ada kurungan yang di bawah itu, kurungan umbar lah gitu yang di bawah, teman-teman bisa masukkan ke situ sebentar, dikasih makan secukupnya. Kalau pagi secukupnya saja. Yang penting apa ya, merpati itu ada isinya lah gitu, untuk temboloknya nggak terlalu kosong banget. Kalau kosong banget nanti takutnya kalau dimandiin gampang masuk angin. Untuk kemudian lanjut kita celupin seperti ini sebelum dijemur. Jadi nih, siapkan ember seperti ini. Jadi kalau untuk hari Seninnya hanya dibasahin seperti ini aja ya, jangan terlalu basah. Atau katakanlah dicelup 1 kali seperti ini cukup. Ini untuk hari Seninnya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Sama jantan betinanya sama ya. Nah, ini seperti ini. Jantan betinanya sama kurang lebih seperti itu. Kalau untuk sudah mulai masuki masa giring hari Rabu, itu sudah nggak dijemur lagi, karena gantinya jemur itu nanti kita sudah latihan ke lapangan. Terus kalau untuk masa bertelur dijemur nggak, tetap dijemur. Jadi kalau ketika nanti sehabis siklus giringan atau sehabis lombangan, biasanya kalau nggak hari Minggu sore, hari Senin betina nelur lah. Untuk masa ngeram itu si jantannya itu dijemur apa enggak, tetap dijemur. Jadi ketika penjemuran masa jantannya, tapi jamnya dikurangin karena nanti buat gantian untuk mereka ngeram. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk masa ngeram nggak usah dimandiin, jadi cukup hanya dijemur saja. Ini indukan saya yang kemarin. Nanti untuk perawatan di kokokan akan saya itu kan ya, saya contohkan.